saya Widya Maria. Saya bertugas di klinik ini siang hari ini. Sebelumnya saya menutup pintunya terlebih dahulu ya Bu. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, saya mau memeriksakan anak saya. Oh iya, adiknya kenapa Bu? Dia diare Diare. Diarenya sehari berapa kali? 4-5 kali. Oh, iya, 5 hari. Kalau boleh tahu namanya siapa adiknya? Namanya Mia, Umurnya? 3 tahun. Batuk pilek enggak ya? Iya, enggak. Ya, ini suhunya 37,8, agak panas ya Bu. Mari saya periksa dulu ya. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan tadi, memang adiknya ini agak panas ketika saya pegang. Sebenarnya juga tadi 37,8. Terus tadi saya periksa mata adiknya tidak cekung ya Bu, tidak cekung ke dalam. Terus untuk pemeriksaan kulitnya tadi ketika saya sentuh kulit adiknya, untuk kesensitifannya dia bagus ya Bu, dia kembali seperti semula ketika saya cubit. Setelah itu untuk bibir adiknya juga kering, tidak pucat. Bibirnya tidak kering ya Bu, seperti itu. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang bagaimana penanganan diare di rumah dan juga apa itu klasifikasi dari diare sendiri. Nah, untuk diare ini dibagi menjadi 3 untuk klasifikasinya. Yang pertama ada diare tanpa dehidrasi, yang kedua diare dengan dehidrasi ringan sampai sedang, yang ketiga diare dengan diare berat. Nah, untuk diare tanpa dehidrasi ini, untuk cara penanganannya di rumah, ini Ibu bisa memberikan cairannya sebanyak mungkin untuk kepada adiknya. Nah, untuk cairannya ini bisa berupa oralit, kalau tidak gula, larutan gula dan juga garam, ataupun air tajin seperti itu. Pemberiannya bisa sebanyak mungkin, tidak apa-apa sampai diarenya dia berhenti. Nah, untuk pemberian atau dosisnya untuk umur anak kurang dari 1 tahun itu bisa diberikan sebanyak 50-100 ml. Kalau untuk 1 sampai 4 tahun bisa diberikan sebanyak 100-200. Kalau untuk anak yang 5 tahun ke atas bisa diberikan dosis sebanyak 200-300 ml seperti itu. Tetapi setelah diberikan cairan tadi bisa diberikan makanan maupun ASI, dibarengin dengan pemberian makanan maupun ASI seperti itu ya Bu. Nah, untuk yang kedua ini ada diare dengan dehidrasi ringan ataupun sedang. Nah, untuk yang kedua ini masih bisa dilakukan penanganan di rumah dengan cara memberikan oralit sebanyak 756 ml per berat badan adiknya. Nah, itu diberikannya jangan pakai botol ya Bu, bisa disendoki, bisa pakai sendok, dikasih pelan-pelan seperti itu. Terus misal setelah pemberian oralit itu adiknya muntah, itu bisa dijeda dulu, jangan langsung dikasih lagi, bisa dijeda selama 5-10 menit. Setelah itu baru diberikan oralitnya secara pelan-pelan seperti itu ya Bu, jangan terburu-buru. Yang ketiga ada diare dengan dehidrasi berat. Nah, kalau untuk yang ini harus membutuhkan penanganan dari tenaga medis, bisa dibawa ke puskesmas ataupun rumah sakit karena adiknya nanti harus diberikan obat menggunakan infus, secara infus dengan atau ringer laktat dengan dosis 100 ml dengan pemberiannya dibagi-bagi seperti itu, jadi tidak bisa sekali. Nah, nanti di rumah sakit setiap 1-2 jam itu akan diberikan
obat tadi itu akan diperiksa ulang oleh bidan ataupun suster yang jaga sama adiknya. Nah itu nanti jika dehidrasinya tidak membaik, maka bidan atau suster itu akan memberikan tetesan infusnya dipercepat seperti itu. Nah kalau misalnya setelah 6 jam untuk bayi atau 3 jam untuk pasien yang lebih tua itu mereka akan kembali memeriksa adiknya seperti itu. Bagaimana Bu untuk penanganan diare ini, apakah ada ingin ditanyakan? Sudah mengerti? Baik, kalau sudah nanti untuk karena sesuai hasil pemeriksaan tadi adiknya ini termasuk ke dalam golongan diare yang tanpa dehidrasi, jadi bisa dilakukan penanganan di rumah, jadi tidak perlu dibawa ke rumah sakit seperti itu. Tapi nanti kalau jika 3 hari adiknya tidak sembuh, bisa dibawa lagi ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu ya Bu. Baik, jika tidak ada yang untuk ditanyakan, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang.